Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Abu Ma'ruf, kemudian ada rekan kami Sri Intan Budi Utami dan juga Galang Fanatama Mardatillah akan mempresentasikan tentang hukum kewarisan yang ada di Indonesia. Pertama adalah definisi kewarisan. Pengertian warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu, baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Adapun definisi hukum kewarisan menurut hukum perdata adalah hukum yang mengatur kedudukan antara kekayaan seseorang apabila orang tersebut meninggal dunia. Dalam perspektif Islam, para ulama menyebutkan hukum kewarisan menurut kompilasi hukum Islam, yakni berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta, tanah, ataupun apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Sedangkan menurut KHI, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 poin A adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilik harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sedangkan definisi hukum kewarisan menurut hukum adat adalah hukum adat yang memuat garis ketentuan tentang sistem dan azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris, serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada waris. Kemudian ada asas-asas hukum kewarisan. Yang pertama ada asas ijbari atau paksaan, yakni pemindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. Tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menangguhkan pemindahan tersebut. Yang kedua, asas kewarisan akibat kematian. Asas ini menyatakan bahwa perpindahan harta warisan dari pewaris pada ahli warisnya terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Yang ketiga, ada asas bilateral individual terma bilateral. Sebagaimana dikatakan oleh Hazairin, kalau dikaitkan dengan sistem keturunan berarti kesatuan kekeluargaan dengan menghubungkan dirinya dalam hal keturunan pada pihak ibu dan bapak. Yang keempat, ada asas penyebarluasan dengan prioritas di lingkup keluarga. Bagian warisan ini mempunyai kemungkinan untuk menyebar luas bukan hanya pada taraf anak yang berhak mendapat harta warisan, tetapi suami, istri, orang tua, saudara, bahkan cucu ke bawah. Yang kelima, ada asas persamaan hak dan perbedaan bagian asas persamaan. Dan yang terakhir ada asas personalitas keislaman. Asas hukum kewarisan adat hukum waris adat. Yang pertama ada asas ketuhanan dan pengendalian diri. Asas ketuhanan dan pengendalian diri yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Yang kedua ada asas kesamaan dan persamaan hak. Yang ketiga asas kerukunan dan kekeluargaan. Yang keempat asas musyawarah dan mufakat. Dan yang kelima adalah asas keadilan. Penghalang hukum kewarisan. Penghalang kewarisan menurut hukum Islam. Ada bermacam-macam penghalang seorang menerima warisan, antara lain yang pertama yakni perbudakan. Seorang budak adalah milik dari tuannya secara mutlak, karena ia tidak berhak untuk memiliki harta, sehingga ia tidak berhak untuk menjadi pewaris dan tidak bisa mewarisi dari siapapun. Yang kedua yakni karena pembunuhan. Seseorang yang membunuh ahli warisnya atau seseorang yang membunuh orang lain yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka ia tidak dapat mewarisi harta yang terbunuh itu. Yang ketiga yakni berlainan agama atau ikhtilafu ad-din. Adapun yang dimaksud berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dan ahli waris. Artinya seorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan muslim. Begitu pula sebaliknya, seorang yang bukan muslim tidaklah mewarisi dari
seorang muslim. Yang keempat, karena murtad. Murtad artinya bila seseorang pindah agama atau keluar dari agama Islam disebabkan tindakan murtadnya itu, maka seseorang batal dan kehilangan hak warisnya. Yang kelima, yakni karena hilang tanpa berita. Karena seseorang hilang tanpa berita, tak tentu di mana alamat dan tempat tinggal selama 4 tahun atau lebih, maka orang tersebut dianggap mati karena hukum. Dengan sendirinya tidak mewarisi dan menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim. Baik, saya dari perwakilan kelompok 10 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Apabila ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.